Pertanyaan yang pertama, sebutkan macam-macam perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah contoh yang pertama seperti energi listrik ke energi panas. Contohnya itu seperti setrika listrik, kompor listrik, dan pemanas air. Yang kedua ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu seperti lampu LED, lampu bohlam, dan layar TV. Yang ketiga ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu seperti kipas angin, mesin cuci, dan blender. Yang keempat ada energi kimia menjadi energi panas. Contohnya itu saat proses pembakaran kayu. Dan yang kelima ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu saat kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2A. Jelaskan dan berikan contoh perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Perubahan energi kinetik menjadi energi potensial itu terjadi saat bendanya bergerak ke atas sehingga energinya tersimpan karena posisi ketinggiannya itu bertambah. Contoh yang pertama itu seperti bola dilempar ke atas. Saat bola naik, kecepatannya itu berkurang sehingga berubah menjadi energi potensial di titik tertinggi. Dan yang kedua ada ayunan. Saat ayunan bergerak ke atas, kecepatannya itu melambat dan berubah menjadi energi potensial. Yang pertama adalah perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Energi kinetik atau gerakan ini dimanfaatkan untuk menggerakkan generator ataupun perangkat lainnya yang dapat menghasilkan listrik. Energi kinetik ini biasanya dihasilkan dari aliran air, angin, ataupun gerakan mekanis lainnya. Contoh yang pertama adalah kincir angin. Angin di sini bekerja untuk memutar baling-baling sehingga memutar turbon generator untuk menghasilkan listrik. Contoh yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air. Aliran air berfungsi untuk menggerakkan turbon yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik. Yang kedua ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, reaksi kimia ini dapat menghasilkan elektron yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Contoh yang pertama adalah reaksi kimia dalam baterai yang dapat menghasilkan energi listrik ini dapat dimanfaatkan pada perangkat seperti ponsel ataupun senter. Yang kedua ada sel bahan bakar hidrogen. Nah, reaksi antara oksigen dan hidrogen ini dapat menghasilkan listrik. Biasanya digunakan dalam kendaraan yang berbahan bakar hidrogen. Untuk bagian D, yaitu penjelasan mengenai perubahan energi panas menjadi energi listrik. Perubahan energi panas menjadi energi listrik dikenal sebagai konversi termoelektrik. Prinsip ini didasarkan pada aspek Seebeck, di mana perbedaan suhu antara dua ujung bahan tertentu menghasilkan sebuah arus listrik. Contoh dari perubahan energi panas menjadi energi listrik yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk yang terakhir yaitu penjelasan mengenai perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi merupakan suatu perubahan energi yang terjadi ketika benda bergetar menghasilkan suatu bunyi. Contohnya seperti petikan gitar, biola, dan juga blender. Jawaban dari nomor 3. Perubahan energi potensial air menjadi energi listrik terjadi melalui proses berikut. Yang pertama, air dikumpulkan di bendungan atau di waduk. Yang kedua, air dialirkan melalui lubang di bendungan untuk membentuk air terjun. Yang ketiga, air terjun menggerakkan turbin sehingga gerakan turbin tersebut menghasilkan energi mekanik atau bisa dibilangnya energi listrik karena energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang keenam, energi listrik dialirkan ke jaringan utama di rumah tangga atau jaringan listrik sehingga perubahan energi potensial air menjadi energi listrik ini terjadi di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Proses ini bergantung pada jumlah air yang mengalir dan jarak jauhnya air ke turbin. Semakin tinggi jarak jatuhnya air, maka semakin banyak air yang mengalir ke turbin dan semakin besar energi yang dihasilkan. PLTA memiliki beberapa kelebihan diantaranya rumah lingkungan, bebas dari karbon emisi, tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca, memiliki gas emisi yang lebih kecil dan pembangkit listrik lainnya. Nah, sehingga ketika air mengalir di atas baling-baling turbin seperti kincir raksasa, baling-baling tersebut berputar. Turbin yang berputar menghubung atau terhubung ke
poros yang berputar dalam alat yang disebut generator yang menggunakan efek yang disebut induksi untuk mengubah energi dalam poros yang berputar menjadi listrik. Sehingga air tersebut bisa berubah menjadi listrik dan bisa digunakan oleh warga karena air tersebut dirubah dari energi mekanik dari air menjadi energi mekanik lalu dirubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga listrik tersebut bisa digunakan oleh warga sekitar. Jawaban yang keempat, proses perubahan energi cahaya menjadi energi listrik terjadi melalui efek fotovoltaik, yaitu yang pertama, panel surya menyerap cahaya matahari. Yang kedua, sel-sel surya di panel surya menangkap cahaya matahari sehingga energi dari cahaya matahari diserap oleh sel-sel surya. Yang ketiga, elektron yang dihasilkan oleh sel-sel surya bergerak melalui kawat konduktor sehingga pergerakan elektron menciptakan arus listrik. Panel surya terbuat dari sel-sel surya yang merupakan bahan semikonduktor seperti silikon. Sel-sel surya ini terhubung secara seri atau paralel untuk membentuk deretan fotovoltaik modules. Panel surya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti televisi, kipas angin, lampu, mesin cuci, dan yang lain-lain. Panel surya merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun polusi udara. Sehingga energi listrik dari